Selanjutnya saya bakalan menjawab pertanyaan Q&A yang waktu itu saya lempar di Instagram soal masak memasak. Oke, langsung saja ya guys ya. Dari Ayam Bendes Sawira. Dulu kalau nggak salah kakak mulai dari HK sama cleaner kan kak, abis itu jadi kitchen hand dan and then chef. Ya bener banget seperti yang aku mention di awal, pas sampai sini karena memang aku nggak ada pengalaman guys dan nggak expect apa-apa sih, pokoknya kerja dulu lah. Jadi waktu itu aku mau yang mulai dari kitchen hand, terus cleaner, housekeeping, semuanya aku pick up lah pokoknya, waitress dan sebagainya. Dari Pipit Marsuki, bedanya chef dan cook apa kak? Kalau kitchen hand yang nyuci piring kan, oke, bedanya chef dan cook itu kemarin aku sudah sharing sih, tapi secara singkatnya sih dibilangnya kalau chef kalau kamu qualified ya, sudah qualified, punya sertifikat kayak gitu dan punya skill tertentu. Sementara cook itu semua orang itu bisa jadi cook, pokoknya kamu bisa masak itu cook. Tapi kalau chef tuh nggak semua orang bisa jadi chef. Dan sebenarnya sih kalau menurut saya chef ini sudah lebih general ya. Kalau zaman dulu tuh chef itu hanya eksekutif chef di hotel-hotel, tapi kalau sekarang semua orang yang punya kualifikasi itu dipanggil chef udahan. I don't know why, tapi kalau aku pribadi sih belum merasa pantas dipanggil chef ya. I'm just a cook, like saya hanya tukang masak kayak gitu loh, belum yang punya skill tertentu yang bisa deserve untuk dipanggil chef. Tapi ya kayak gitu bedainnya. Kalau misalnya kamu nggak punya kualifikasi kayak asisten chef doang, itu kamu cook. Biasanya kamu disuruh masak hal-hal yang gampang aja, misalnya kayak deep fry kayak gitu-gitulah. Sementara kalau chef lebih ke in charge ke menu, ordering kayak gitu-gitu, dan butuh skill yang lain. Terus kalau kitchen hand yang nyuci, ya kalau kitchen hand itu nyuci piring, terus serve food juga kayak gitu-gitu. Terus dari DPRMD 7, kak share agensi hospitality lengkap dong yang legit di kitchen dan chef job. Seperti yang aku mention tadi di Pinnacle itu yang aku pakai, ada Omni juga. Kalau chef ada chef on the run, ada banyak banget sekarang yang legit. Pokoknya kalau kalian nggak perlu bayar dan sebagainya dan dia bayar kalian sesuai awards, itu udah legit lah. Terus dari Madam Moise, lebih sulit masak menu Indo or Aussie? Nah ini dia nih guys, kalau aku pribadi menurutku masakan Aussie itu gampang banget karena bener-bener under spice ya, under apa ya, kayak bland gitulah taste-nya. Jadi bener-bener simple banget, cerut gitu aja udah jadi gitu loh. Makanya nggak kayak kita di Indonesia yang bener-bener pakai banyak hal, pakai rempah-rempah yang berbagai macam. Dan karena saya pribadi sudah punya ekspektasi dan tahu rasa Indonesia itu gimana, jadi saya secara pribadi merasa bahwa saya ini benar-benar nggak jago masak masakan Indonesia karena saya nggak pernah mencapai sesuai ekspektasi yang aku pengen, yang benar-benar makanan di Indonesia ya kayak gitu. Jadi serius, kalau misalnya kalian suruh aku masak masakan Indonesia tuh aku tuh nggak confident banget lah pokoknya. Aku nggak I think I'm not really good cook Indonesian food kayak gitu. Dan memang Aussie itu lebih gampang lah. Tapi tergantung lagi ya, kalau misalnya masuk di fine dining ya beda lagi lah kelasnya. Terus dari Feni, apakah head chefnya galak seperti Chef Juna? Mostly sekarang sudah nggak ada chef yang galak kayak gitu ya guys. Mostly ke semua venue tuh aku nggak tahu ini karena aku dari agensi jadi mereka nice banget sama aku, atau memang sudah nggak ada lagi chef yang kayak gitu ya, yang yelling kayak gitu sudah nggak ada sih. Bahkan eksekutif chef yang aku ke hotel tempatnya pergi terus ke City Hall tuh baik banget dan humble banget orangnya kayak gitu. Jadi mereka treat orang baik. Mungkin karena memang sekarang sudah ada aturan ya, nggak boleh treat people unfair kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak pernah nemuin sih yang galak kayak gitu. Terus dari Mulyani TD, kok bisa dikasih kepercayaan buat memasak itu semua sendirian? P-nya berapa Ci kalau boleh tahu? Ya karena aku sudah qualified, terus karena aku kerja lewat agensi, jadi si klien request chef yang datang, ya mereka ngarepinnya karena mereka request chef ya harus bisa dong handle satu kitchen kayak gitu. Jadi makanya memang awal-awal dulu susah banget dan aku pilih-pilih kerjaan karena aku merasa belum bisa menghandle satu kitchen. Tapi karena sudah mulai banyak pengalaman sekarang, jadi ya aku pick up lah semua shift yang aku bisa, yang aku pikir aku bisa handle ya. Terus apa nih?
pay-nya berapa. Kalau base rate-nya mulai dari 25 sampai 27, tapi karena aku casual jadi bayaranku mulai dari 32 sampai 34, kadang-kadang ada yang 36, itu yang weekday ya. Kalau weekend, public holiday, hari Minggu, Sabtu, sore, pagi, sebelum jam 7 itu beda lagi rate-nya, tapi pokoknya rata-ratanya di sekitar itu. Terus dari Dorothy Ayu, bisa nggak ceritain dari awal mulai dari kitchen struggle-nya gimana, bagaimana bisa jadi seperti sekarang? Nah, ini aku udah sharing ya di awal-awal seperti itulah intinya. Mungkin lebih banyak struggle-nya ke aku merasa kurang confident untuk masak, aku merasa masakanku ini selalu kayak belum sesuai ekspektasi, aku selalu khawatir kalau masakanku nggak enak kayak gitu, meskipun at the end ya sometimes nggak enak, tapi ya mostly enak kayak gitu kan, karena ya menurutku masak itu gampang sih, karena lebih ke taste. I don't even know like what to say, tapi ya seni memasak kayak gitulah intinya guys. Jadi ya struggle-nya itu sih, kalau lebih ke belajar untuk mengconfidentkan diri bahwa yes I can cook kayak gitu. Karena honestly saya belum percaya sih sampai sekarang kalau saya bisa masak gitu. Bahkan kalau misalnya di depan orang-orang yang aku tahu jago masak ya, masakan rumah, itu aku nggak minder lah, aku mundur lah kalau udah kayak gitu. Apalagi kalau orang-orang yang jago masak masakan Indonesia tuh aku mundur lah kalau misalnya disuruh masak. Udah aku bilang kamu aja lah, kamu lebih jago kayak gitu-gitu, karena serius aku merasa nggak jago banget kayak gitu loh. Terus dari Dorothy Ayu lagi, mungkin kalau di YouTube lebih puas untuk ditonton kak, karena jujur ada beberapa video yang sudah saya nonton lebih dari sekali. Thank you ya, kamu selalu setia mendukung channel Jajak Merlin. Oke, terus dari Hensu 8889, apa benar kalau study chef bakal lebih gampang dapat PR ketimbang study yang lain? I don't even know how to answer this, karena akhirnya aku nggak lewat jalur ini kan. Tapi memang sekarang sih kelihatannya banyak sponsorship buat chef, karena lagi benar-benar kurang banget orangnya. Makanya kan kalau saya suka update benar-benar butuh chef sana sini, sampai shiftku full, sampai kadang-kadang seminggu full kayak gitu, karena memang orang-orang lagi butuh banget chef kayak gitu loh guys. Jadi ya maybe getting easier. So ya dari Milan 23, cerita dari start sampai finish handle kitchen sendiri. Ini maksudnya gimana ya? Aku nggak terlalu paham mau sharingnya gimana. Jadi kalau misalnya ya, kalau lu datang ke klien, kalau misalnya yang bulk cooking yang benar-benar aku in charge sendiri itu, jadi datang ya harus prep dulu sebelum mulai masak, prep semua, lihat menunya apa, habis gitu prep apa yang harus, pokoknya manage time-nya, mau masak apa dulu, apa yang harus didahulukan, misalnya kayak harus marinate meat dulu, karena misalnya ada chicken hari itu, chicken hari itu, jadi harus dimarinate dulu kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar itulah manfaatnya kalian belajar di di college, karena kalian tahu yang mana yang harus diprioritaskan, apa yang harus dilakukan dulu kayak gitu-gitu loh. Jadi ya bisa tahu runtutan-runtutannya gimana, lihat menunya, kalau misalnya ada hal diprioritaskan ya lakukan itu dulu, habis gitu prep misalnya potong-potong apa kayak gitu. Nah habis gitu kalau udah mulai lihat jamnya, jangan sampai terlalu jauh dari antara waktu serve dan masak, karena bakalan mendingin makanannya kayak gitu-gitu. Kalau sudah selesai masak ya udah tinggal plating, serving di servery kayak gimana, habis gitu oh ya jangan lupa prep garnish kayak gitu-gitu sih. Terus akhirnya ya kalau udah selesai ya udah cleaning bench, cleaning tempat kamu kerja, gitu-gitu aja sih. Gampang sih menurutku. Gampang kalau paham ya kerjanya gimana. Oh ya, ini yang kapan hari tuh kalau misalnya yang pernah cover head chef gitu juga harus order. Jadi lihat harus ada bahan-bahan apa yang harus diorder. Itu sih yang agak gampang, karena kadang-kadang agak-agak susah, karena kalau sampai kekurangan bahan untuk dimasak kan ya kacau kitchennya kan. Jadi ya itu yang agak rumit. Terus yang handle paperwork juga, karena di Australia ini sangat strict ya soal paperwork yang harus kalian isi, list apa aja yang harus kalian isi kayak gitu-gitu sih. Dari DXWA Petra, ada niatan daftar Le Cordon Bleu tapi dilihat-lihat percuma, mahal-mahal kalau nggak ada niat kan kak. Ya LBC sama TEF ini bagus banget guys. Jadi kalau kalian benar-benar pengen meniti karir sebagai chef, silahkan study di sana. Makanya aku tuh agak gimana ya kalau teman-teman pernah tanyain, aku mau kuliah di tempatnya Kak Merlin karena Kak Merlin jago sekarang. No, cara kerjanya nggak kayak gitu guys. Hanya karena saya ke college di sini bukan berarti gara-gara college-nya itu aku jago, bukan. Saya lebih jagonya belajar dari tempat kerja kayak gitu guys. Di college, menurutku collegeku itu nggak oke lah.
benar-benar hanya demi dapat sertifikat doang sih di situ. Jadi kalau benar-benar kalian mau jadi chef, mending ke TAFE atau LBC karena di sana benar-benar bagus dan kalian dikasih ke tempat praktek yang oke. Pokoknya oke lah, tapi memang oke, bayarannya oke juga, hampir 2 kali lipat dari collegeku ya. Jadi ya pikir-pikir lah kalian tujuan akhirnya apa. Beberapa teman-teman yang memang hanya tujuannya untuk dapat PR, ya mereka nggak mau lah ngabisin duit banyak-banyak kayak gitu ya. Tapi kalau kalian benar-benar mau meniti karir di dunia perchefingan, ya silakan aja. Terus akadisti pastinya udah lewat pahit getir kena pisau minyak panas dan lain-lain, don kak. Iya bener loh ini, tapi kalau misalnya sekarang sih ya, apalagi kalau kalian di Kompas Group itu, beberapa company itu benar-benar memperhatikan karyawannya. Dan karena kalau ada kecelakaan kerja itu kan mereka repot kan ngurusin paperworknya ke government dan sebagainya. Jadi mereka memaksa kalian untuk memakai gloves yang anti potong-potong. Jadi kalau kalian motong pun nggak bakalan kepotong tangan kalian, jadi nggak bakalan ada yang keiris gitulah intinya. Tapi ya memang saya melewati banyak hal yang itu, yang ini ada satu jari yang masih ada bekasnya ya kepotong. Terus kalau minyak udahlah nggak terhitung lah. Itu dulu awal-awal kerja di fish and chips itu takut banget sama minyak, udah tak terhitung lah, di badan ada berbagai, terus kena oven panas gitu-gitu sih. Tapi memang karena saya nggak yang harus cepet-cepet terus sih kayak gitu guys, jadi itu kenapa knife skillku tuh nggak terlalu bagus, karena saya nggak terlalu cepet motong-motong, karena saya nggak mau keiris. Saya benar-benar nggak mau apa ya, yang terluka gitu loh guys, karena menurutku lukaku tuh lama pulihnya. Jadi berusaha benar-benar hati-hati. Kalau memang harus pakai gloves anti iris, ya udah aku pakai itu aja lah, dan biar safe kayak gitu. Tapi memang ya namanya di kitchen ya harus menerima risiko itulah, makanya tapi untuk meminimalisir risikonya ya kita disuruh pakai PPE untuk melindungi diri, kayak pakai boot kalau air panas tertumpah, setidaknya kayak kita selamat kayak gitu-gitu. Pakai gloves kayak gitu-gitu lah intinya. Terus itu aja sih yang teman-teman tanyain. Beberapa pertanyaan waktu itu saya sudah jawab di story, jadi saya nggak bakalan jawab di sini lagi ya guys, selain ini kan karena videonya sudah hampir 30 menit. Anyway, sekian dulu sharing soal perchefingan, per dunia masak memasak di Australia. Semoga cukup berguna buat teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, coba deh leave komen di bawah, topik apa lagi selanjutnya yang bakalan saya bahas di video ya. Kalau kalian masih penasaran, biar saya bisa bikin next video. Oke, thank you for watching and I'll see you next video. Bye bye.